Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Desika Wulandari. Saya dari Fakultas Ekonomi Universitas Al-Wasliyah Medan, Prodi Manajemen. Tujuan saya di sini ingin mewawancarai Bapak sebagai manajer F&B yang menjalankan fungsi-fungsi manajerial di Hotel Danau Toba ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan nama Bapak. Terima kasih waktunya. Nama saya Elvi Siregar, saya F&B Manager di sini. Langsung ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan saya yang pertama, apa tugas utama Bapak di sini sebagai manajer? Sebagai F&B Manager, saya punya tanggung jawab. Tugas utama adalah mengelola sumber daya atau bawahan saya di dalam sistem operasional. Kedua, mengawasi hasil kerja dan berjalannya operation. Setiap outlet yang saya awasi itu ada beberapa bagian, seperti restoran, kafe, atau swimming pool. Yang ketiga adalah mengawasi hasil kinerja perusahaan itu atau restoran itu apakah mendapatkan profit atau tidak. Itu hasil terakhir. Pak, sudah berapa lama Bapak menjadi sebagai manajer F&B di Hotel Danau Toba ini? Tidak cukup lama ya, masih sekitaran 3 tahun. Selama Bapak menjadi manajer F&B di Hotel Danau Toba ini, apa saja kendala-kendala yang terjadi dan bagaimana cara Bapak menangani kendala-kendala berikut? Kendala-kendala yang kita hadapi ya banyak kan, baik itu dari internal atau eksternal. Kendala yang kita hadapi dari internal itu dari karyawan sendiri, anggota kita sendiri, yang dalam bekerja itu harus kita atur semuanya dari kedisiplinan, dari kata kerja dan knowledge atau kemampuan. Kalau dari eksternal itu dari tamu-tamu yang datang, pengunjung, itu saja. Contoh misalnya dari eksternal pengunjung atau tamu, dia mempunyai suatu permintaan yang besar, pasti tidak sesuai dengan budget. Cara Bapak menangani kendala-kendala itu? Menangani kendala internal antara karyawan, kita bisa arahan, briefing, atau pelatihan supaya lebih baik. Kalau yang eksternal itu pendekatan kita sama tamu, bagaimana kita berbicara, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu. Sebagai manajer F&B, bagaimana Bapak mengelola sumber daya yang ada di hotel ini, khususnya di bagian resto? Sumber daya yang artinya itu adalah tenaga kerjanya. Yang pertama kita harus mengetahui background atau pendidikan daripada bawahan kita atau anggota kita sendiri, mengetahui background pendidikan, knowledge-nya, keterampilannya. Dari situ kita bisa menempatkan dia posisinya di mana cocok. Apakah dia jadi waiter, apakah jadi supervisor atau chef. Pada saat pandemi COVID-19, apakah ada penurunan omset Pak, baik itu di perhotelan atau di bagian resto? Pastilah. Mungkin semua hotel ya pasti mengalami hal seperti itu. Dengan kondisi COVID-19, tahun kita kan sepi ya. Otomatis revenue-nya hotel atau restoran itu sangat jatuh. Baik itu di tahun 2019 itu sangat menurun di 75%. Di tahun 2020 minus 100% karena kita tutup total. Di tahun 2021 di pertengahan bulan barulah kita mulai membuka dengan sistem yang penuh hati-hati dan kinerja yang keras, dengan promosi, dengan menjaga kos atau dan lain-lain begitu. Lalu strategi untuk menanggulangi itu semua bagaimana Pak? Strategi untuk menanggulangi itu ya
kita harus bekerja keras ya. Artinya kita harus merangkul semua anggota bawahan untuk bekerja keras dalam tim, baik itu membuat suatu promosi makanan yang harga yang bersaing dengan kompetitor lain. Kemudian kita harus menjaga biaya-biaya yang harus kita tanggung. Seperti misalnya biaya yang tidak terlalu penting, kita harus bisa memanage ya, supaya jangan menjadi utang dagang atau beban perusahaan. Dan untuk internalnya seperti SDM-nya kita mengatur time schedule hanya sesuai dengan yang dibutuhkan saja. Sebagai manajer, bagaimana cara Bapak menjalankan fungsi-fungsi manajerial seperti planning, organizing, executing, dan controlling? Yang pertama planning. Yang planning itu kita harus punya perencanaannya ada dua, perencanaan jangka panjang dan jangka pendek atau jangka panjang. Perencanaan jangka pendek ini kita membuat suatu promosi hanya suatu event tertentu, itu satu perencanaannya. Yang ada misalnya tahun baru, ada suatu party, dan sekarang kita sudah rencanakan. Kalau rencana jangka panjang itu membuat suatu makanan yang selalu diminati oleh customer kita, tamu atau kolega, itu yang selalu bestseller lah misalnya. Itu perencanaan dalam arti semua program itu harus dijalankan dengan tujuan meningkatkan revenue, pendapatan. Untuk organisasi kita harus membuat satu tim. Tim itu akan kerjasama antara saya dan head manager, supervisor, dan crew. Itu punya tim yang harus kuat, kompak dalam melaksanakan tugas masing-masing. Untuk actuating dan controlling? Actuating ya, yang pertama kontrol dulu ya. Dan kontrol itu kita harus buat suatu pengawasan. Pengawasan maksudnya setiap tindakan yang kita lakukan, tapi kita harus buat suatu pengawasan. Apakah itu memiliki hasil yang sesuai dengan target kita, baik itu dari revenue, dari kepuasan tamu, itu termasuk dari pengawasan kita, dan hasil kerja daripada bawahan kita. Apakah sesuai dengan aturan yang kita buat, saintifik disiplinan, groomingnya bagaimana, itu tetap diawasi. Hotel Danau Toba ini kan sudah terkenal dan hotel bintang 4. Untuk analisa SWOT-nya itu bagaimana ya, Pak? SWOT-nya itu artinya kelebihan, kelemahan, kekuatan. Kalau kelebihan hotel ini banyak ya dibandingkan hotel lain. Kita memiliki fasilitas yang banyak, baik itu parkiran, baik itu hall, baik itu swimming poolnya, itu adalah peluang bagi kita untuk mendapatkan merekrut tamu-tamu yang ada di luar sana menjadi nyaman stay di sini. Itu satu peluang. Kalau kelemahan, walaupun kelemahan pasti kita jelaskan. Kelemahannya adalah ini adalah bangunan atau perusahaan yang sudah lama berdiri. Jadi dari segi interior ya, ini perlu pembenahan ya. Dibandingkan hotel-hotel lain yang baru sekarang berdiri di luar sana, itu sangat-sangat jadi saingan kita sebenarnya. Dan itu adalah kelemahan kami. Dan kemudian di sini karyawan atau stafnya adalah karyawan tetap. Karyawan tetap ini kan dikerjakan sampai dia pensiun. Sementara kalau perusahaan jasa seperti ini kan perlu dia wajah baru ya, yang lebih fresh untuk mengendal tamu, supaya enak dipandang, supaya lebih elok. Jadi itu adalah salah satu kelemahan di perusahaan ini. Bagaimana cara Bapak memimpin dan mengatur kerja karyawan atau bawahan Bapak? Cara saya memimpin itu adalah bagaimana ya, seperti job desk saya ya, mengatur yang diberikan oleh manajemen saya,
bertanggung jawab untuk semua bagian yang menyangkut dengan food and beverage department, yaitu restoran, kafe, swimming pool, dan lain-lain. Saya mengaturnya itu dengan sistem struktural manajemen. Artinya saya berkomunikasi dengan pertama supervisor saya. Supervisor menyampaikan ke kru bawahannya apabila ada suatu hal atau yang perlu dibicarakan atau ditargetkan, bisa kita kumpul atau briefing secara umum seluruh view food and beverage. Itu sistem kerja, tapi itu hanya strukturalnya ya. Kalau untuk daily atau harinya kita tetap mengawasi kinerja dari anggota kita. Lalu apa yang Bapak lakukan terhadap karyawan atau bawahan yang tidak bekerja dengan baik? So pastilah kalau perusahaan pasti tidak ada yang suka kalau anggotanya tidak bekerja dengan baik. Cuman kita harus punya trik untuk menangani hal seperti itu dengan cara memberikan pengarahan, nasihat atau motivasi kerja. Kan apabila itu tidak bisa lagi atau melanggar aturan perusahaan, berarti perusahaan memberikan tindakan artinya satu bisa dipindah ke departemen lain atau pemutusan kontrak. Menurut Bapak, manajer yang bagus itu yang seperti apa, Pak? Lalu apakah menjadi seorang manajer memerlukan keterampilan yang tinggi? Menurut saya kalau manajer yang bagus itu tidak sempurna ya. Tapi menurut saya kata sempurna enggak ada. Tapi kalau kita berikan mampu mungkin banyak. Manajer yang bagus itu dia harus mampu mendapatkan hasil target yang diberikan oleh perusahaan yang pertama ya. Kemudian harus bisa merangkul seluruh anggota kru bawahannya tanpa ada rasa penindasan, kekerasan. Bagaimana dia punya trik sendiri untuk menjalankan suatu sistem perusahaan dengan baik tanpa ada dan sama bawahan itu kan keras, begini tidak. Kita harus punya strategi sendiri. Kemudian pertanyaan apakah menjadi seorang manajer memerlukan keterampilan yang tinggi? Seorang manajer pastilah harus mempunyai keterampilan yang tinggi, tapi tanda kutip ya, keterampilan ini di bidang apa sekarang? Keterampilannya harus di bidang dia kepemimpinan atau leadership. Dia harus memiliki keterampilan itu. Namun keterampilan lain mungkin atau di bidang lain itu di nomor 2 kan ya. Yang harus dimiliki adalah keterampilan dia memimpin, leadership, dan memajukan suatu perusahaan, berkomunikasi yang baik, berinteraksi yang baik, itu salah satu. Sebagai manajer F&B, target apa yang akan Bapak capai untuk hotel ini khususnya di bagian resto ke depannya? Target pasti ada target. Yang satu yang pertama harus mendapatkan target baik itu di omset atau revenue, pendapatan hotel menjadi suatu tolak ukur keberhasilan kita untuk membuat program atau planning sebelumnya. Pertama itu kan revenue-nya. Dari revenue itu bisa kita dapat berapa profitnya. Yang kedua, kepuasan daripada tamu. Apa kita banyak omset atau revenue kalau tamu kita ngasih makan, kepuasan review daripada tamu itu apakah memuaskan apakah tidak, itu perlu. Pertanyaan saya yang terakhir, apa nasihat manajemen terbaik yang pernah Bapak terima? Nasihat sih banyak ya. Yang terbaik ya, kalau menurut saya nasihat yang terbaik yang pernah saya terima ya dari salah satu pimpinan hotel ini adalah
bekerjalah dengan tulus, karena kamu akan tenang, dan bekerjalah tanpa harus dilihat pimpinan atau orang lain, karena Tuhan pasti melihat kamu. Dan itu artinya sangat dalam. Mesti kita harus lihat pimpinan kita baru bekerja, mesti kita orang lain kita bekerja. Bekerjalah sesuai dengan job atau tanggung jawab kita. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga Hotel Danau Toba ini bisa lebih maju untuk kedepannya dan semakin jaya. Semoga sukses ini. Selamat siang Pak.